Hai Sobat Pintar, kembali lagi bersama saya dengan Natalis Kristianto di Ayo Terampil Matematika. Mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen supaya saya semakin semangat untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi kita semua. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Kuy! Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30, 60, dan 90 derajat. Tentu di sini juga kita akan tetap menerapkan konsep Pythagoras. Oke, langsung saja. Di layar kita sudah ada gambar segitiga siku-siku dengan sudut 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Nah, kita harus tahu dulu nih konsepnya. Jadi, untuk menemukan perbandingannya itu, kita akan menemukannya dari segitiga sama sisi. Kita tahu segitiga sama sisi itu panjang semua sisinya sama. Anggaplah panjang sisi di sini adalah X, lalu ini X, tentu di sini juga X. Lalu, karena ini sudut semuanya adalah 60, supaya dia menjadi 90 dan 60 dan juga 30, saya bisa membagi dua di sini ya, seperti garis tengah atau garis tingginya, dan siku-sikunya di sini, sehingga saya bisa membuat menjadi seperti ini ya. Ini adalah segitiga siku-siku, jadinya di sini 60 derajat, sini 30 derajat karena membagi dua ya. Nah, tentu di sini panjangnya X, tetapi panjang yang ini sudah lagi bukan X, tetapi ini adalah setengah X, ini adalah setengah X. Oke, jadi ini adalah setengah X. Nah, anggaplah saya berikan titik, ini A, B, C seperti ini. Jadi kita temukan dulu panjang AC. Nah, kita sudah tahu panjang AB dan sudah tahu panjang BC. Nah, untuk mencari panjang AC kita gunakan konsep Pythagoras. Ini adalah sisi tegak ya. Nah, sisi tegak ya, sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat ya, dikurang sisi datar kuadrat. Betul ya? Sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi datar kuadrat. Nah, sisi miringnya, sisi tegak kuadratnya adalah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, AC kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang dalam kurung setengah X kuadrat. Oke. Jadi AC kuadrat sama dengan X kuadrat. Setengah X kuadrat artinya setengah X dikali setengah X menjadi 1/4 X. Nah, AC kuadrat sama dengan, karena ini anggap 1, jadi ini kita buat seperti pecahan ya. Ini harusnya tadi kuadrat di sini ya. Ya, jadi 4 X kuadrat per 4 dikurang X kuadrat per 4 ya, jadi sudah sama. Saya tulis di sini ya, saya lanjutkan di atas ini. Jadi AC kuadrat sama dengan ya 4X kuadrat kurang X kuadrat per 4 sama dengan 3X kuadrat per 4. Oke. Nah, lalu bagaimana? AC kuadrat atau AC sama dengan akar dari 3/4 X kuadrat ya. Nah, 3/4 X kuadrat, lalu bagaimana menemukan hasilnya? Kita bisa buat begini juga, akar dari 1/4 ya X kuadrat kali 3. Nah, 1/4 ini kita bisa akarkan, dimana hasilnya adalah setengah X kuadrat, hasilnya adalah X akar 3 gitu ya. Jadi setengah X akar 3.
gitu ya. Hasilnya adalah setengah X akar 3. Nah, tapi kita belum selesai karena kita harus menemukan perbandingannya ya. Menemukan perbandingannya yaitu di sini ya. Maaf, jadi banyak di sini ya. Kita tulis di sini ya, B banding BC banding AC. Nah, AB-nya adalah setengah X, BC-nya adalah X, AC-nya adalah setengah X akar 3. Nah, kalau saya bagi semua dengan X, maka perbandingannya menjadi setengah banding 1 banding setengah akar 3. Ya, supaya lebih sederhana lagi, kita kalikan 2 saja. Ya, kita kalikan 2, jadi perbandingannya menjadi, kita kali 2 ya, perbandingannya menjadi di sini ya, menjadi 1 banding 2 banding akar 3. Jadi AB-nya adalah, kita buat perbandingannya adalah ya, kita buat lagi segitiganya di sini ya. Jadi C A B C ya. Ini yang tadi yang setengah X menjadi 1, ini menjadi 2, ini menjadi akar 3. Itu perbandingannya kalau 60-30. Jadi yang ingat, yang dekat dengan 60 derajat adalah 1 ya, dekat panjang sisi yang dekat dengan 30 derajat adalah akar 3. Oke, kita bisa langsung lihat ke contoh soalnya ya. Ingat kembali tadi saya buat di sini dulu ya, perbandingannya menjadi seperti ini, 60 derajat, 30 derajat, di sini 2 akar 3 1. Ini perbandingannya ya, perbandingan segitiga dengan sudut 90, 60, dan 30. Nah, gambar di samping menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P dan QR sama dengan 8 cm ya. Kemudian sudut Q 60 derajat. Tentukan panjang PQ dan tentukan panjang PR. Nah, ini kita tahu ini 90 derajat, sini 60 derajat. Kita tahu juga total segitiga sudutnya adalah 180. Sudah pasti sini 30 derajat. Nah, ingat perbandingan yang dekat dengan 30 derajat adalah akar 3. Di sini 1, di sini 2. Oke. Kita sudah tuliskan perbandingannya. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang PQ. Kita tentukan dulu panjang PQ. Ya. Perbandingan ini kita bandingkan dengan panjang sisi yang kita ketahui, yaitu panjang QR, yaitu 8 cm ya. Jadi PQ banding QR sama dengan, kita tulis perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut 90, 30, 60. PQ perbandingannya ada 1 banding dengan QR 2. Nah, panjang PQ per panjang QR nya adalah 8 cm sama dengan 1/2. Lalu kita ini bisa sederhanakan ya. Angka yang paling bawah dengan angka paling bawah kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 2, sama dengan 4, dibagi 2 sama dengan 1. Nah, setelah itu kita kali silang. PQ kita kalikan dengan 1 sekarang. 1 kalikan dengan 4. PQ kali 1 sama dengan PQ. 4 kali 1 sama dengan 4 cm ya. Jadi itu jawabannya. Jadi panjang PQ adalah 4 cm. Nah, sekarang kita mencari panjang PR. Ini yang B, mencari panjang PR. Lagi-lagi kita bandingkan dengan yang diketahui, yaitu 8 cm. Jadi PR banding QR. Nah, kita tuliskan perbandingannya. Perbandingan dari segitiga siku-siku dengan sudut 60, 30, 90, yaitu di panjang sisi PR perbandingannya adalah akar 3/2 perbandingannya. Nah, kita mau menentukan PR, QR nya 8 sama dengan akar 3/2. Sama yang tadi kita bisa sederhanakan. Ini dapat 1, ini dapat 4. Nah, lalu kita kali silang ya. Kita kali silang, jadi PR kali 1 sama dengan PR.
4 kali akar 3 sama dengan 4 akar 3 cm. Nah, kira-kira beginilah contohnya mengerjakan soal perbandingan segitiga siku-siku 60, 90, dan 30. Kita lihat satu contoh soal lagi ya. Di sini sudah ada soal. Tentukan panjang sisi yang ditunjukkan pada huruf B. Kita diminta untuk menentukan panjang sisi yang berhuruf B. Nah, ini artinya 90 derajat ya. Kalau di sini 30 berarti sudah jelas di sini 90. Di sini 60 derajat ya. Nah, kembali lagi kita harus ingat perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut 90 60 ya. 90, 30, dan 60. Ingat, perbandingan yang mendekat dengan 30 derajat adalah akar 3, yang dekat dengan 60 derajat adalah 1, di sini pasti 2. Nah, panjang sisi miring adalah 16 cm. Katakan di sini adalah A, B, C. Di panjang AC sama dengan 6 cm. Kita diminta untuk mencari panjang AB atau B di sini ya. Jadi kita bandingkan AB dengan panjang sisi yang sudah diketahui, yaitu panjang sisi AC. Di AB banding AC sama dengan kita bandingkan perbandingan segitiga siku-siku 60, 90, 30 nya, yaitu akar 3 per 2 ya. Nah, AB banding AC adalah 16 cm sama dengan akar 3 per 2. Nah, kita bisa sederhanakan sekali lagi angka yang paling bawah dengan angka paling bawah. Kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 2, ini dapat 1, ini dapat 8 ya. Lalu setelah itu kita kali silang untuk memudahkan menghitungnya. Jadi AB kali 1 hasilnya AB. 8 kali akar 3 ya 8 akar 3 cm. Jadi sudah dapat panjangnya 8 akar 3 cm. Oke, sekian dulu penjelasan tentang menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Di video selanjutnya kita akan melihat perbandingan sudut ya segitiga dengan 90, 45, dan 45. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam.